membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita luruskan niat. Mari kita sama-sama luruskan niat. InsyaAllah Allah karuniai kita kelapangan dada dalam menerima kebenaran. Mungkin ilmu kita sudah ada sebelumnya, tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh firman Allah di atas daripada apa yang telah kita ketahui selama ini. Sungguh juga teladannya Rasulullah SAW di atas apa yang telah kita juga sama-sama ketahui hari ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, tidak layak bagi orang yang beriman kalau Allah dan Rasulnya sudah menyampaikan, menetapkan sesuatu, dia memilih selain daripada apa yang Allah dan Rasulnya telah sampaikan. Luruskan niat, bulatkan tekad, lipat gandakan semangat. InsyaAllah pagi ini jadi pagi yang penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tilawah terlebih dahulu. Kalau sahabat di rumah, di TikTok dan sosial media lain, ada yang punya Al-Quran di dekatnya, bukalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Sudah ketemu belum hadirin? Kalau udah, mari kita tilawah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun.
من الخوف والأنفس بشيء من الخوف والجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Ayat 152. Karena itu ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu, dan bersyukurlah engkau kepadaku, janganlah engkau menjadi orang-orang yang kufur nikmat. Hadirin, di antaranya yang pertama, Allah mengingatkan kita untuk perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir itu maknanya artinya mengingat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan, kata Imam Hasan Al-Basri, ingatlah engkau semua kepada Allah, maknanya adalah ingatlah kalian tentang apa yang Allah wajibkan atas kalian, yang wajib-wajib ditunaikan. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau juga melanjutkan, niscaya jika kalian menunaikan yang wajib-wajibnya, Allah akan memberikan terbaik untuk kalian, menetapkan apa bagi kalian dari semua nikmat yang Allah telah berikan pada kalian. Jadi yang namanya wajib harus diingat dan selalu diingat, harus ditunaikan, gak boleh gak ditunaikan. Yang wajib-wajib itu harus ditunaikan. Salat, puasa Ramadan, zakat bila telah sampai haul dan nisab, haji, umrah yang pertama kali, karena sebagian ulama berkata yang benar bahwasanya umrah untuk pertama adalah wajib, yang berikutnya adalah sunnah. Itu yang disampaikan oleh sebagian pendapat para ulama. Terus mencari nafkah bagi laki-laki, terus menuntut ilmu bagi mereka yang mengaku muslim, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi kaum muslimin. Maka siapapun yang dia mengingat Allah, dia menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah titahkan, perintahkan, syariatkan padanya, Allah mengingat dirinya. Fadhkuruni ad'urkum. Ingat aku, kata Allah, nanti aku mengingatmu. Itu pendapatnya siapa? Al-Imam Hasan Al-Basri. Pendapat yang kedua, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yakni beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibna Adam, in zakartani fi nafsik zakartuka fi nafsi, wa in zakartani fi malin zakartuka fi malin minal malaikah malain minal malaikah, atau qala fi mala'in khairin min, wa in datawni wa in danauta minni shibran danautu minka zira'an, wa in danauta minni zira'an danautu minka ba'an, wa in ataitani tamshi ataituka harwalah. Ini yang sering kita sampaikan. Kemarin di hadis Muslim kita juga ketemu, kata Rasulullah baginda mulia bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, jika engkau mengingatku dalam dirimu, aku mengingatmu dalam diriku. Wahai anak Adam, jika engkau mengingatku dalam suatu majlis, maka aku akan mengingatmu di tengah majlis-majlisnya para malaikat. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku sejengkal, aku mendatangimu sehasta. Jika engkau mendatangiku sehasta, aku datang kepadamu satu depa. Jika engkau berjalan, kata Rasulullah, kalau kita berjalan kepada Allah, ataituka harwalah, maka Allah datang kepada kita dengan berlari. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ini maksudnya daripada Allah mengingat kita. Dan ingatan Allah kan besar. Sebagaimana kalau khutbah Jumat sering kita dengar, bukan?
ibadallah, dan seterusnya. Akhirnya apa? Ibadallah dan seterusnya, akhirnya wala dzikrullahi akbar. Ingatan Allah itu ingatan yang paling besar. Kalau Allah mengingat hambanya itu dengan ingatan yang besar, luar biasa. Wala dzikrullahi akbar. Dan berikutnya, Allah mencela orang yang tidak mau mensyukuri nikmat, sebagaimana Al-Quran surah Ibrahim ayat 28, tafsir Quran bil Quran. Jadi kalau sebelumnya Allah berfirman, washkuruli wala takfurun, jangan kamu kufur nikmat padaku, karena kalau kamu kufur nikmat, azabku sangat pedih. Washkuruli, maka banyak-banyaklah bersyukur. Dan Allah mencela orang yang tidak mau mensyukuri nikmat juga dalam ayat Al-Quran surah Ibrahim ayat 28. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Allah berfirman, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang menukar nikmatnya Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan? Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, orang-orang yang menukar nikmat Allah yang Allah berikan padanya dengan memaksiati Allah, bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa padahal dia tahu itu adalah sebuah dosa. Mereka adalah orang yang menukar nikmat Allah dengan suatu tempat kebinasaan yang akan mereka duduki diri mereka di sana nanti. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, nikmat Allah yang dimaksud di ayat tersebut adalah nikmat diutusnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jangan ingkari Rasulullah. Kita ini udah terlampau kadang-kadang jauh, sampai-sampai saking jauhnya Rasulullah aja nggak kita kenal. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, putra dan putrinya Rasulullah, yang putra 3 orang, yang putri 4 orang, dari hasil daripada pernikahan beliau, dari pernikahan beliau kepada Bunda Khadijah, kadang kita nggak kenal. Tapi sebuah grup kadang kita kenal. Tapi anaknya seorang figur kadang kita kenal. Sedangkan Rasulullah, keluarga Rasulullah SAW kadang kita nggak kenal. Makanya di antara perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu, mengingkari nikmat Allah yang dimaksud mengingkari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ciri-ciri cinta itu biasanya kepo, ingin tahu. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Salah satu ciri-ciri kita mencintai adalah kepo, ingin tahu lebih dalam tentang siapa yang kita cinta. Bahkan orang yang cinta, sandalnya saja dia mengenalinya. Orang kalau udah cinta, motornya aja dia mudah mengenalinya. Apalagi yang lebih besar daripada itu, kendaraan yang selama ini dia tunggangi, tas apa yang dia bawa, warna apa favoritnya, dia pasti tahu karena dia mencintai. Sudahkah kita mencintai Rasulullah sampai-sampai kita tahu detil warna apa yang beliau sukai? Siapa sahabat-sahabat yang membersamai beliau? Siapa asisten rumah tangga beliau? Siapa yang memegang rahasia-rahasia beliau? Siapa yang mensetok kembali siwak beliau kalau siwak beliau habis? Siapa yang memegangkan sandal beliau tatkala beliau tausiah? Siapa yang memegangkan daripada tongkat beliau kalau beliau juga melepas tongkat beliau? Siapa yang beliau suruh untuk berdakwah di satu kota yang bernama Madinah? Siapa yang beliau utus ke satu kota yang namanya Syam? Siapa yang beliau utus ke Mesir? Siapa-siapa sahabat-sahabat Nabi yang dikenal dengan suaranya merdu sehingga Nabi perintahkan untuk mengumandangkan azan? Kita harus tahu. Karena bukti cinta salah satunya ingin tahu. Saya ingin tahu. Maka kalau kita mencintai Rasulullah secara lisan tapi dalam fakta lapangannya sedikit pun kita nggak pernah mau tahu tentang hidupnya Rasulullah, cintamu palsu. Cinta kita berarti palsu. Cuma sekedar sayang sama Rasulullah, sayang. Mencintai sama Rasulullah, cinta. Tahu nggak riwayat hidupnya Rasulullah? Nggak.
Tahu nggak istri Rasulullah siapa aja? Siapa ya istrinya ya? Nggak tahu. Itu namanya cintamu palsu. Cinta kita dusta. Cinta palsu. Cuma sekedar lisan cinta-cinta doang, tapi hatinya nggak pernah mau membenarkan apa yang telah dia ucapkan. Gerak amalnya juga nggak pernah membenarkan apa yang dia ucapkan. Cintanya palsu. Hadirin sekalian, Sayyiduna Abdullah bin Abbas juga mengatakan, mengingkari nikmat itu diantaranya adalah mengingkari diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Allah menghimbau orang-orang yang beriman untuk mengakui nikmat tersebut, menyambut nikmat tersebut, dan bersyukur atas nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, washkuruli wala takfurun. Perbanyak kalian bersyukur kepadaku, jangan jadi orang yang kufur nikmat. Hadirin, nikmat Allah itu besar. Nikmat mata, nikmat bicara, nikmat menghembuskan nafas dan menghirup nafas yang segar. Ada udara yang gratis yang gak perlu kita bayar. Telinga masih bisa mendengar. Itu semua nikmat di atas segala macam kenikmatan dunia yang mungkin mata kita kadang silau melihatnya. Kita kira nikmat itu uang, kita kira nikmat itu mobil, kita kira nikmat itu rumah, kita kira nikmat itu jabatan. Tapi pertanyaannya, apalah arti itu semua tanpa sehat? Apa artinya mobil yang kita punya kalau kita nggak sehat? Apa artinya rumah yang mewah kalau kita nggak sehat? Apa artinya engkau punya jabatan yang sangat tinggi tapi engkau nggak sehat? Ada artinya? Nggak ada. Maka nikmat yang paling tinggi sehat. Mata melihat, udara dihirup dengan segarnya, telinga masih bisa kita mendengarnya. Artinya telinga kita masih bisa pakai mendengar. Dan oksigen ini gratis tanpa harus kita bayar. Itu nikmat di atas segala nikmat. Nabi SAW pernah bersabda, ada dua nikmat yang manusia lalai untuk mengingat nikmat tersebut. Ni'matani magbunun fihi ma katsirun minan nas. Yang pertama as-sihhatu, yang kedua wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering lalai memegang nikmat tersebut, bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan di nikmat tersebut. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Mereka nggak sadar itu nikmat. Bahkan itu nikmat yang paling tinggi. Kemarin kita juga belajar, hadirin, tentang mensyukuri nikmat. Bahwasanya syukuri nikmat yang kecil-kecil, Allah hadirkan nikmat yang lebih besar. Tapi kalau sama nikmat yang kecil aja kita enggan bersyukur, gimana lagi kalau Allah beri nikmat yang lebih besar? Tambah-tambah kufurnya. Maka orang yang tidak bersyukur pada nikmat yang kecil, dia akan dicabut nikmatnya Allah dari apa yang dia kufurkan itu, dan tidak akan pernah masuk nikmat yang besar kecuali kalau dia mensyukuri nikmat yang kecil. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Jangan kufur nikmat. Washkuruli, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah, termasuk nikmat sekecil apapun bersyukurlah. Dan sebagian ulama berpendapat meminta kita kepada Allah dengan doa supaya nikmat yang sudah Allah berikan dipertahankan itu lebih baik daripada meminta satu yang baru lagi. Kata para ulama begini, meminta kepada Allah agar nikmat itu dipertahankan itu lebih baik daripada saat nanti nikmat itu dicabut baru kita berdoa agar nikmat itu kembali. Saya ulangin, sebagian ulama menyampaikan ilmunya, berdoa kepada Allah agar nikmat yang kita terima dipertahankan itu lebih baik daripada berdoa kepada Allah ketika nikmat yang Allah beri sudah dicabut dan kita meminta nikmat itu kembali. Jadi mending minta dipertahankan. Kalau berdoa semuanya nggak ada yang salah, apapun kondisinya. Walaupun kita telah pernah menyesali perbuatan kita karena kita lupa bersyukur, kalaupun berdoa itu mah tetap baik. Tapi kata para ulama, lebih baik minta dipertahankan daripada sudah dicabut baru minta dikembalikan.
Makanya minta dipertahankan nikmat iman, nikmat Islam, nikmatnya istiqomah, nikmatnya hadir ke majelis ilmu, seolah majelis ilmu inilah tempat ternyaman. Minta supaya tetap selalu kuat memaksakan diri dalam melakukan kebaikan. Minta sama Allah, minta dipertahankan. Hadirin, kita itu gak bisa belajar kecuali Allah yang menolong. Kita itu gak bisa bersedekah kecuali Allah yang menolong. Kita itu gak bisa menulis kecuali Allah yang menolong. Kita itu gak bisa live streaming kecuali Allah yang menolong. Kita gak bisa beramal salih kecuali Allah yang menolong. La haula wa la quwata illa billah. Gak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan kecuali semua atas izin dari Allah, pertolongan dari Allah. Semuanya dari Allah. Maka bersyukur, Allah tambah nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita kufur, azab Allah sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat yang masyhur Ibrahim ayat yang ke-7. La in syakartum la azidannakum. Bersyukur kalian kepadaku, aku tambah nikmatku padamu. Wala in kafartum, tapi kalau kalian ingkar, enggan bersyukur kepadaku, inna azabi lasyadid, sungguh azabku benar-benar pedih. Wal'iyadu billahi min dzalik. Ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang beriman, mohonlah kalian pertolongan kepadaku kalau kalian sedang dilanda masalah. Bis-sabri, dengan sabarmu, was-salah, dan dengan salatmu. Sebagian ulama menyampaikan apa yang dimaksud dengan ayat tersebut. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda sebagai pembuka, ajaban lil amri, atau ajaban lil mu'min la yaqdi Allahu lahu qada'an illa kana khairan lah. Ada juga yang semisal dengannya. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min inna kulla amruhu khair. Kalau dalam riwayat yang satu ini, ajaban lil mu'min la yaqdiyallahu lahu qada'an illa kana khairul lah. Sungguh menakjubkan perkara semua yang dilalui oleh mereka yang beriman. Karena setiap apa yang Allah takdirkan pada mereka, fakana khairul lah, semuanya baik. Rasul jamin apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik pahit maupun manis, suka maupun duka, bahagia maupun sengsara, fakana khairul lah, kata Rasulullah, semua itu baik kalau kamu beriman. Asalkan kita beriman, apapun yang terjadi fakana khairul lah, itu pasti yang terbaik. Idza qada amran, kalau Allah menetapkan sesuatu, la yaqdiyallahu lahu qada'an illa kana khairul lah, Allah tidak menetapkan kecuali itu pasti baik untuk seorang hamba. Jadi kita ngerasain kecewa, pahit, sengsara, nelangsa, menderita, kalau kita beriman, yakin itu yang terbaik menurut Allah buat kita. Dan kita gak tahu kan, ternyata kekecewaan kita di tahun 2020 Allah ganti dengan kegembiraan yang lebih besar di tahun 2022. Kita nggak tahu kan, mungkin kecewanya kita di 2010 Allah ganti dengan kegembiraan di 2025 yang akan datang. Makanya kalau lagi dapat masalah, wahai orang-orang beriman, ingat selalu wasta'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu, minta tolong kamu kepada Allah, bis-sabri, sabar dulu ya, wassalah, tunaikan salat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang beriman, tidaklah Allah tetapkan dalam hidupnya kecuali semuanya kebaikan. Mau dia suka, mau dia gak suka, mau manis, mau pahit, mau getir atau apapun itu, asal dia beriman, itu baik buat dia. In asabathu sarra fasyakara kana khairul lah.
Orang beriman itu kalau diuji dengan nikmatnya Allah yang Allah berikan dalam hidupnya, syakara, lalu dia bersyukur, fakana khairul lah, itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra fasabara kana khairan lah. Dan kalaupun orang beriman diuji dengan musibah, ujian, malapetaka, sengsara yang melanda dalam hidupnya, fasabara, maka kemudian dia bersabar, fakana khairan lah, itu baik buat dia. Kata Rasulullah SAW, bersyukur itu baik saat diberi nikmat, bersabar saat diuji itu baik. Dan semua urusan orang beriman sungguh menakjubkan. Ajaban li amri mu'min, sungguh menakjubkan urusan semua, sungguh menakjubkan semua urusan orang beriman. Semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Terlambatmu dari satu perjalanan, sungguh itu cara Allah menolongmu dari kecelakaan. Kecewamu karena gagal masuk ke sebuah universitas, boleh jadi itu cara Allah menolongmu untuk menjadi seorang pengusaha yang punya banyak karyawan. Kecewamu, terlukamu, sedihmu pada tahun-tahun yang lalu, boleh jadi itu cara Allah mendidikmu agar jadi orang yang tangguh, manusia-manusia hebat yang tidak gampang dibodoh-bodohi, menjadi manusia-manusia cerdas yang tidak gampang ditipu, menjadi manusia-manusia kuat, lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya. Ajaban lil mu'min, kata Rasulullah, sungguh menakjubkan semua urusan orang beriman. La yaqdiyallahu lahu, tidaklah Allah tetapkan suatu ketetapan pada dirinya, illa kana khairallah, kecuali yang Allah tetapkan dalam hidupnya pasti baik. Dan siapa yang lebih tahu tentang baiknya hidup kita? Apakah diri kita ataukah Allah yang lebih tahu? Allah. Siapa yang paling tahu tentang yang terbaik untuk hidup kita? Kita atau Allah? Allah. Siapa yang paling tahu masa depan apa yang terbaik untuk kita? Kita atau Allah? Allah. Siapa yang paling baik rencananya? Kita atau rencananya Allah? Allah. Kita punya rencana, tapi rencana kita sudah pasti tidak lebih baik dari rencana-rencananya Allah. Kita punya harapan-harapan di masa yang akan datang, tapi semua harapan-harapan kita tentang masa yang akan datang tidak jauh lebih baik dari semua harapan-harapan dan takdir Allah yang Allah sudah tuliskan buat kita. Selama kita beriman, selama kita istiqomah, selama kita mau terus beramal salih, Allah pasti menetapkan yang terbaik. Al-Quran surah Al-Baqarah, nanti kita ketemu ayat 206. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci sesuatu tapi itu baik bagimu. Boleh jadi engkau mencintai, menyenangi akan sesuatu padahal itu buruk bagimu. Dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Siapa yang lebih tahu tentang baiknya kita di masa yang akan datang? Allah. Siapa yang rencananya lebih baik dari semua rencana-rencana yang telah kita pernah tuliskan pada awal tahun lalu? Resolusi 2022. Siapa yang paling tahu yang terbaik? Allah. Yakin sama Allah. Allah tahu yang terbaik buat kita. Allah pasti beri yang terbaik buat kita. Allah punya rencana yang terbaik buat kita. Dan Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga selama kita beriman, istiqomah, beramal salih. Makanya ayat ini adalah ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Nggak perlu ragu, kalau kita beriman kepada Allah, apapun yang terjadi itu pasti baik buat kita. Dan hadirin, catat di kolom komentar, tidak ada yang lebih sayang kepada seorang hamba melebihi sayangnya Allah kepada kita. Tidak ada yang lebih sayang kepada seorang hamba melebihi sayangnya Allah kepada kita, hamba-hambanya. Orang tua boleh sayang sama anaknya, suami boleh sayang sama istrinya, istri boleh menyayangi pada suaminya, anak boleh sayang pada kedua orang tuanya. Tapi tidak ada yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah. Jadi kalau hari ini kita sedang dapatkan sesuatu, entah itu sulit, sedih, kecewa, duka lara, yakin kecewanya kita, sedihnya kita, dukanya kita, semuanya itu datang dari Zat yang Maha Sayang. Dan sayangnya kepada seorang hamba itu mengalahkan semua sayangnya makhluk kepada diri kita, karena tidak ada yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah. Nggak ada yang lebih sayang sama kita kecuali Allah. Kalau kita yakin apapun yang terjadi itu datang dari yang paling sayang kepada kita, mungkin nggak kita menuduh Allah berbuat yang enggak kepada kita? Nggak mungkin. Mungkin nggak kita mau buruk sangka pada Allah? Nggak mungkin. Allah nih, masa saya nggak kuliah sih? Allah nih, masa saya 38 amplop untuk ngelamar kerja, satu pun gak dipanggil kerja sih? Allah nih gimana sih? Masa saya udah lama belum nikah-nikah? Allah nih gimana sih? Masa saya udah kerja banting tulang, rezekinya tetap segitu-segitu aja? Allah nih gimana? Gak akan pernah keluar dari lisan orang beriman kalau dia tahu apapun yang terjadi itu datang dari Zat yang Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Gak akan keluar. Yang ada apa? Karena kita tahu apapun yang terjadi itu pasti datang dari Allah. La yaqdiyallahu lahu qada'an illa kana khairan lah. Datang dari Zat yang paling sayang kepada hambanya. Maka sekecewa apapun kita tahu ini pasti yang terbaik. Sesedih apapun kita tahu ini pasti yang terbaik menurut Allah. Seluka apapun hati kita terluka, kita tahu ini pasti yang terbaik dari Allah. Gak usah sedih, gak usah kecewa, gak usah terluka. La tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan kecewa, jangan la tahinu, jangan merasa terhina, jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa, kamu itu adalah orang-orang yang tinggi derajatnya kalau kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah, ini tentang keutamaan sabar dan keutamaan salat. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya perintah untuk bersyukur, Allah pun menjelaskan makna sabar dan bimbingan untuk memohon pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Yang tadi disebutkan jemaah, setelah kita punya masalah, solusi yang Allah berikan sebelum nanti kita mencari jalan keluar, sabar dulu, salat dulu. Sebelum nanti kita mencari jalan keluar kepada manusia, sabar, sholat. Kalau perlu manusia gak usah tahu apa masalah hidup kita. Kalau perlu kita ketemu teman-teman kita, senyum aja dengan senyum sesenyum-senyumnya. Happy aja, kayak seolah gak terjadi luka yang sangat dalam di hati kita. Bahagia aja, seolah-olah mereka taunya hidup kita hanyalah bahagia. Karena Rasulullah pernah bersabda, ana inda zanni abdi bi. Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita sangka kita terus bahagia, Allah akan jatuhkan hidup kita kepada kebahagiaan yang luar biasa.
Allah akan masukkan kebahagiaan ke dalam relung jiwa kita yang tak bisa tergantikan dengan apapun. Maka banyak-banyak baik sangka sama Allah. Dan lebih-lebih kan Nabi SAW juga telah sering menyampaikan di antara perbendaharaan kebaikan adalah menyembunyikan ujian. Aduh kita lagi sedih, aduh kita lagi ini, aduh kita lagi itu. Jangan tampakkan itu ke hadapan manusia, cukup tampakkan ke hadapan Allah. Ya Allah ditipu, ya Allah lagi begini, ya Allah lagi begitu. Cukup tampakkan di hadapan Allah saja. Semakin engkau tampakkan masalahmu di hadapan manusia, semakin engkau terlihat lemah di hadapan mereka. Jangan tampakkan di hadapan manusia. Bawa wajah yang sumringah saat kita bertemu sahabat kita, saudara kita di hadapan manusia yang lain, seolah nggak tahu apa-apa mereka, seolah mereka taunya hidup kita senang aja. Kita susah, tapi kita nggak pernah meminta-minta. Bahkan seolah-olah mereka tahu kita adalah orang yang paling berkecukupan, padahal kita serba kekurangan. Jangan di hadapan manusia, cukup di hadapan Allah saja kita meminta, merengek, menangis, mengadu. Jangan di hadapan manusia. Semakin kita meminta kepada manusia, semakin kita lemah, semakin kita dipandang hina sama mereka. Kecil dihina-hina, besar dicurigai. Kalau kita buruk, betul-betul diburukan. Kalau kita baik, disebut pencitraan. Kita tidak beramal soleh, dikata-katain pemalas, si futur lah, si inilah, si itulah. Kita beramal soleh, ditampakkan di publik, disebut riya. Kita nggak beramal soleh, padahal kita beramal soleh diam-diam, tapi mereka menganggap seolah kita nggak beramal soleh, seolah kita adalah si pemalas, si yang paling futur. Tapi saat kita beramal soleh ditampakkan di sosial media, mereka menganggap riya. Itulah mereka, orang-orang yang membenci kita. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, hidup untuk terus meminta kepada Allah, hidup untuk mencari ridhonya Allah. Dan catat baik-baik, dengarkan kalimat ini jemaah. Kalaulah manusia tahu bahwa setelah kematiannya orang-orang akan melupakan namanya, sungguh dalam hidupnya tidak akan pernah dia mau menghabiskan hidupnya untuk mencari ridhonya manusia, kecuali yang dia kejar pasti ridhonya Allah Azza wa Jalla. Kalaulah manusia itu tahu bahwasanya orang-orang hanya akan mengingat mereka sebentar lalu kemudian melupakan mereka untuk selamanya sesudah kematiannya, dia tidak akan pernah hidup untuk mencari ridhonya manusia, kecuali dia pasti cari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tahu, habis ini kita mati, setelah mati dimandikan, dikafani, dikuburkan, diziarahi sama orang-orang, didoakan. Setelah itu paling orang 7 hari nyebut nama kita. Bahkan kurang dari itu, 3 hari paling sedih. Hari keempat sudah berikutnya lagi. Seorang suami ditinggal wafat istrinya, hari pertama sedih, kedua sedih, ketiga sedih, keempat aktivitas seperti sedia kala. Boleh jadi bahkan setelah sekian bulan atau sekian tahun mereka menikah lagi. Kalaulah manusia itu tahu bahwa setelah kematiannya manusia lain hanya akan mengingatnya sebentar lalu melupakan mereka selama-lamanya, tidak akan pernah mereka hidup untuk mencari ridhonya manusia, kecuali mereka hidup untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Ada 2 macam. Pertama, sabar. Sabar di sini disebutkan di halaman 504 dalam tafsir Ibnu Katsir. Sabar yang pertama adalah sabar ketika engkau meninggalkan yang haram dan meninggalkan perbuatan dosa.
Sabar yang kedua adalah sabar ketika engkau melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar jenis yang kedua itu pahalanya lebih besar karena inilah yang dimaksud dalam ayat tersebut. Sabar ketika dapat ujian, sabar ketika taat, sabar ketika tidak maksiat. Sabar yang Allah perintahkan. Yang kedua, yang ketiga, sabar itu ada 3 macam ya. Yang pertama, sabar meninggalkan dosa. Yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Sabar yang ketiga, sabar dalam menerima berbagai cobaan dalam hidup. Inilah yang dimaksud dengan sabar. Kesabaran terdapat dalam 2 pintu. Pertama, sabar, ini ada pendapatnya, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2, tapi intinya sama aja. Sabar. Hadirin jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah ketemu sama seseorang temperamen. Lalu orang ini minta dinasihati sama Rasulullah. Ya Rasulullah, nasihatilah aku. Ausini. Lalu Rasulullah beritahu sama orang itu, la taqdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu syurga. Rasulullah kalau bicara sama orang itu sesuai dengan siapa orangnya, pada momentum apa dia berbicara sama Rasulullah, dan nasihat apa yang paling tepat untuk orang yang sedang diajak bicara. Rasulullah tahu banget. Makanya saat Rasulullah SAW bertemu sama orang yang pemarah, Rasul bersabda, la taqdab, jangan marah. Itu Rasulullah SAW. Allahu Akbar walillahil hamd. Wassalah, apa makna salat di sini? Salat, tunaikan salat. Wajibnya dihidupkan, wajibnya ditunaikan, sunnah-sunnahnya dihidupkan. Ada duha, ada qabliyah ba'diyah, ada salat sunnah syuruk atau salat isyraq, ada salat tahajud, ada salat syukril wudu, ada salat tahiyatul masjid, ada salat sunnah rawatib yang 12 yang kata Nabi, siapa yang jaga salat sunnah 12 rakaat maka baginya istana di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ada salat sunnah hajat, ada salat sunnah taubat, ada salat sunnah istikharah. Salat sunnah. Karena kata Rasulullah, amal yang paling inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu. Amal yang paling pertama kali dihisab dari amal-amal kita adalah tentang salat. Salat wajibnya baik dilihat. Kalau baik, semuanya baik. Kalau salat wajibnya bolong-bolong, Allah masih melihat ada nggak salat-salat sunnahnya. Sunnahnya ada, maka Allah akan menyelamatkan mereka. Makanya salat, nggak boleh diremehkan tentang salat. Berikutnya tentang kehidupan para syuhada. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu mengatakan mereka yang mati para syuhada adalah mereka benar-benar mati, kecuali mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat dari Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah Rasulullah SAW telah pernah bersabda, sesungguhnya roh-roh para syuhada itu berada di dalam perut burung berwarna hijau yang terbang di syurga kemana saja yang ia kehendaki. Kemudian dia kembali ke pelita-pelita yang bergantung di bawah arsy Allah. Lalu Rabbmu melihat mereka kemudian bertanya, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, ya Allah, apa yang harus kami inginkan? Sedangkan engkau telah memberi kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun makhlukmu kecuali engkau berikan kepada kami. Setelah itu Allah Ta'ala kembali mengajukan pertanyaan yang sama kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Dan mereka melihat bahwa tidak ada jalan kecuali meminta, maka mereka pun meminta, kalau engkau mengizinkan ya Allah, kami ingin engkau mengembalikan kami ke dunia dan kami berperang kembali di jalanmu ya Allah, sehingga kami terbunuh untuk kedua kalinya ya Allah. Mereka melakukan hal itu karena mereka mengetahui pahala orang yang mati syahid. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku telah menetapkan bahwa mereka tidak akan kembali ke dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah cerita, orang-orang yang mati syahid itu
itu ada di burung-burung berwarna hijau yang berkeliaran di syurganya Allah. Nanti mereka tinggal di bawah arsy Allah. Sampai-sampai Allah firmankan, "Oh ya hamba-hambaku yang mati syahid, kalian mau apa?" Orang yang mati syahid bilang, "Ya Rabb, sungguh kami telah mendapatkan sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada makhluk-makhlukmu yang lain, kecuali itu Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami udah gak mau minta ya Allah." Lalu Allah tanya lagi, "Kamu mau apa? Kamu apa?" Sampai mereka melihat, kayaknya harus minta deh ini. Akhirnya mereka bilang, "Ya Allah, izinkan kami kembali ke dunia. Kami ingin berjihad kembali di jalan-Mu. Kami terbunuh ya Allah, lalu kami mati dalam keadaan syahid." Allah berfirman, "Sungguh aku telah tetapkan pada kalian bahwa kalian tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia selama-lamanya." Udah gak bisa balik lagi ke dunia selama-lamanya. Artinya mereka minta supaya hidup di dunia lagi, ikut berjihad lagi, mati lagi dalam keadaan syahid. Mereka menginginkan itu saking mereka tahu besarnya pahala orang yang mati dalam keadaan syahid. Syuhada, menjadi syuhada. Mereka berjuang di jalan Allah. Kita yang masih hidup harus punya cita-cita mati syahid. Riwayat Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallahu ta'ala syahadah bis-sidq, balaghahu Allahu manazil syuhada wa in mat ala firasyih." Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia meminta kepada Allah agar dia mati dalam keadaan syahid bis-sidq, dengan jujur sejujur-jujurnya, Allah pasti sampaikan dia derajat mati syahid wa in mat, walaupun dia mati ala firasyih, di atas ranjang. Walaupun kita mati di atas ranjang, kita bisa dicatat seperti orang yang derajatnya mati syahid. Walaupun kita meninggal di rumah sakit, di ranjang rumah sakit, atau kita wafat di atas ranjang kita, tapi karena jujurnya kita minta kepada Allah supaya mati syahid, ballaghahullahu manazil syuhada, Allah berikan kita derajat mati syahid. Asalkan bisidq, jujur sejujur-jujurnya. Kalau ada kesempatan berjuang di jalan Allah, ikutlah. Kalau ada kesempatan untuk memakmurkan masjid, makmurkanlah. Kalau ada peluang hadir ke majelis ilmu, ikut, hadirlah di majelis ilmu. Hadirin, ikut berjuang. Kalau benar-benar jujur, ikutlah berjuang. Ikut berjuang di jalan Allah jemaah. Bi amwalikum, yang kedua, wa anfusikum, dengan harta yang Allah titipkan padamu dan dengan jiwa yang Allah karuniakan padamu. Ayo berjihad di jalan Allah, berjuang. Sekarang medan jihad kita adalah sosial media. Salah satunya. Salah satu medan jihad kita adalah sosial media. Salah duanya adalah saat kita bergaul dengan sahabat-sahabat dan teman-teman kita. Salah tiganya adalah saat kita berbakti kepada kedua orang tua. Salah empatnya adalah ketika kita mau datang ke majelis ilmu. Itu kan medan jihad kita hari ini. Kita berjihad melawan hawa nafsu. Yang muda-muda yang nonton yang belum menikah, tergoda dengan pacaran. Mereka melawan hawa nafsunya. Mereka melawan itu semua dan mereka tunduk kepada apa perintah Allah. Disuruh nikah, yang mereka menikah. Kalau sudah siap, mereka gak sibukkan diri mereka dengan pacaran dan segala macamnya yang Allah haramkan, tapi mereka fokuskan dengan apa yang Allah telah firmankan. Syuhada, orang-orang yang mati syahid, itu spesial hadirin. Mereka terjaga di sisi Allah. Maka kita mintalah pada Allah. Gimana cara memintanya? Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Minta, tapi jujur. Kalau diminta untuk berjuang dalam agama Allah, berjuanglah. Kembali saya ulangi, sudah beratus-ratus kali ini kalimat terulang. Silakan berjuang di jalan Allah. Syiarkan agama Allah dengan apa yang Allah berikan dalam diri kita dan apa yang Allah titipkan dalam kehidupan kita. Yang ilmu, sebarluaskan ilmumu. Yang tenaga, pakai tenagamu. Yang Allah lebihkan harta, maka dedikasikan hartamu untuk menolong agama Allah.
spesial. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, mereka spesial. Kalaulah mereka mati di atas ranjang, ballaghahullahu manazila syuhada wa in mat ala firasyih. Walaupun kamu mati ala firasyih, di atas firash, ranjangmu, kasurmu, dipanmu, walaupun kamu mati di atas itu, kamu mati tidak sedang dalam keadaan kondisi berjihad, ballaghahullahu manazila syuhada, Allah tetap sampaikan engkau ke derajat orang yang mati syahid. Keren gak? Kenapa sih? Karena dia jujur dengan permintaannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sampai sini yang dapat kita kaji. Kalau Allah menolong, semoga ilmu ini menjadi ilmu yang penuh barokah. Dengan segala keterbatasan yang kami punyai, insya Allah mudah-mudahan besok kita jumpa lagi. Buat sahabat di TikTok dan sosial media yang lain, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya.